Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Berdoa dimulai. Ya, sudah selesai ya. Baiklah, kita mulai membahas tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang materi teks eksplanasi, ya. Kemudian eksplanasi itu adalah sebuah teks yang di dalamnya menceritakan tentang fenomena alam, ya. Kemudian teks eksplanasi memiliki struktur di dalamnya. Selain struktur, memiliki unsur kebahasaannya. Nah, sekarang mari kita kupas unsur kebahasaan teks eksplanasi. 1. Memiliki fokus yang besar pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia, seperti banjir, tanah longsor, hujan, gempa bumi, dan lainnya. 2. Memungkinkan dicantumkannya istilah ilmiah atau istilah dalam sebuah bidang ilmu tertentu. 3. Menggunakan sekuensi markers seperti pertama, berikutnya, terakhir, atau pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor berikutnya, banyak menggunakan kata kerja yang bersifat material, yaitu kata kerja perbuatan fisik atau peristiwa, dan relasional, atau disebut juga kata kerja yang aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang berawalan meng, ya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kausal dan konjungsi waktu, seperti contohnya bila, sehingga, jika, ataupun, kemudian, dan lain sebagainya. Terakhir, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerja berimbuhan di, ya, itu namanya pasif. Nah, sekarang mari kita membedah unsur kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks yang berjudul Gerhana Bulan. Bagian pertama adalah pernyataan umum atau pembuka. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar. Akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Ya, kita perhatikan unsur yang pertama, unsur kebahasaan yang pertama. Memiliki fokus yang besar pada hal yang umum atau bersifat generik, ya. Bukan perbuatan manusia atau campur tangan manusia. Gerhana bulan. Oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Itu kan kehendak Allah, bukan manusia, ya. Kemudian perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, ya.
yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Ini juga sama, semua bukan campur tangan manusia, tetapi Allah ya Robi ya. Jadi karena Allah. Kita lanjutkan. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Di sini ada istilah ilmiah, gerhana bulan beroposisi, ya, kemudian node, ya. Selanjutnya, yang termaksud deretan fakta. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan dengan atmosfer bumi. Ini adalah hubungan sebab akibat, ya. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu dimiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap jingga atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang terlihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunatkan untuk melakukan salat gerhana atau salat khusuf. Ini adalah istilah agama, ya, dalam agama. Selanjutnya bagian penutup. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampakan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada saat garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh oposisi bumi pada saat itu, ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi, ya. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.